Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaukia Manur Robiah dengan NIM 2003316188889, Prodi S1 Pendidikan Kimia 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi PAI bab 13, yakni Islam, Perempuan, dan Feminisme. Kompetensi dasar yang diharapkan adalah yang pertama, memahami konsep feminisme dan pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme, dan yang kedua yakni meyakini pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab 13 kali ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, konsep Islam tentang perempuan, sejarah dan ragam feminisme, pandangan Islam terhadap feminisme, dan yang ketiga adalah kritik terhadap feminisme. Konsep Islam tentang perempuan, pemuliaan Islam terhadap perempuan. Islam memandang perempuan sebagai makhluk mulia dan terhormat yang memiliki hak dan kewajiban. Islam juga adalah agama yang pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam hakikat kemanusiaannya. Meskipun begitu, dalam beberapa hal prinsipil terhadap perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Perbedaan ini bukan untuk merendahkan satu sama lainnya, melainkan untuk saling melengkapi. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka untuk saling berpasangan. Dan yang kedua adalah menyikapi ayat dan hadis misoginis. Di kalangan masyarakat Muslim beredar sejumlah hadis dan tafsir Al-Quran yang dipandang merendahkan dan meremehkan perempuan. Tafsir dan hadis-hadis tersebut oleh para feminis dinamai tafsir dan hadis misogini. Contoh penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang merendahkan perempuan adalah tafsir terhadap Quran surat An-Nisa ayat 34. Yang berarti kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ayat ini ditafsirkan oleh banyak mufassir sebagai laki-laki harus memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan dalam segala bidang. Dan perempuan dianggap tidak berhak untuk memimpin. Sejarah dan ragam feminisme. Sejarah feminisme. Gerakan feminisme muncul pertama kali di Barat dan tidak dapat dipungkiri merupakan respon dan reaksi terhadap situasi di sana. Di Barat sejak zaman dahulu sampai awal abad modern, perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak, dianggap lemah fisik maupun akalnya. Paderi-paderi gereja menuding perempuan sebagai pembawa sial dan sumber malapetaka, penyebab kejatuhan Adam dari surga. Akibatnya, peran wanita dibatasi dalam lingkup rumah tangga saja. Ragam feminisme. Meskipun para feminis memiliki kesadaran terhadap perempuan di keluarga dan masyarakat yang berimplikasi terhadap penindasan perempuan, namun mereka berbeda pendapat dengan menganalisis sebab-sebab terjadinya ketidakadilan gender itu, dan juga tentang bentuk dan target yang dicapai oleh perjuangan mereka. Perbedaan perspektif tersebut melahirkan 4 aliran besar, yakni feminisme liberal, marxis, radikal, dan sosialis, dan sejumlah aliran feminisme lain seperti feminisme psikoanalisis dan gender eksistensialis, anarkis, postmodern, multikultural, global teologis, feminisme kegemukan, dan ekofeminisme. Pandangan Islam terhadap feminisme. Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Memang benar, Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun, hal ini tidak membuat Islam memberikan hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Keadilan tidak harus bermakna persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya berbeda. Kritik terhadap feminisme. Terlepas dari pro dan kontra, gerakan feminisme diakui telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan.
Perempuan telah masuk ke segala sektor pekerjaan yang dulu dimonopoli laki-laki. Banyak undang-undang di berbagai negara yang lebih mendukung perempuan. Namun, di balik kemajuan ini muncul berbagai sisi negatif yang ditimbulkannya. Contohnya adalah isu pemiskinan perempuan dan tingginya angka perceraian. Nah, pada bab ini dapat disimpulkan dalam pandangan Islam, perempuan mendapatkan tempat termulia dan selalu menjadi yang paling mulia. Pandangan feminisme yang berlebihan membuat perempuan menjadi tidak sempurna karena menyalahi kodratnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.